suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi merupakan faktor penting dalam kesehatan masyarakat. Sanitasi ini menurut Deplet 1997 dalam WSP diartikan sebagai alat pengumpulan dan pembuangan tinja serta air buangan masyarakat secara higienis sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan seseorang maupun masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 999/SK/11/1992 menyebutkan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Di ruang lingkup kesehatan, sanitasi menjadi pemutus rantai penyakit seperti diare dan kolera yang dikenal dengan 5F atau fluids, fields, flies, fingers, dan foods. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama mendiami wilayah pesisir, kemudian membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari daratan. Salah satu limbah penyebab wilayah pesisir tercemar adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Pencemaran wilayah pesisir, khususnya pencemaran laut, dapat terlihat dari banyak dijumpainya sampah yang berserakan di pinggir pantai dan di sekitaran rumah yang dapat menimbulkan penyakit yang berbasis lingkungan, di antaranya malaria, diare, penyakit kulit, demam berdarah, gangguan gizi, tipes, dan ispa. Selain itu, dapat juga mempengaruhi biota laut seperti rusaknya terumbu karang dan kurangnya hasil laut seperti ikan dan udang. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama mendiami wilayah pesisir, kemudian membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam pengelolaan wilayahnya adalah wilayah pesisir. Pada dasarnya, wilayah pesisir berkembang menjadi kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat. Mengingat kawasan pesisir dapat menyediakan ruang dengan aksesibilitas tinggi dengan relatif murah dibandingkan dengan ruang daratan di atasnya. Oleh karena itu, pesisir menjadi tempat tujuan penggerakan penduduk. Hampir 60% jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar yang menyebar ke daerah pesisir dalam kaitannya dengan kemudahan akses dan hubungan antar pulau dan antar wilayah. Sebagian kota-kota besar di Indonesia berada di kawasan pesisir sehingga lingkungan tersebut apabila tidak terjaga dengan baik maka dapat mengakibatkan pesatnya penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang ada di kawasan pesisir. Menurut Kusnadi dalam Kasim, wilayah pesisir merupakan wilayah yang berada di antara daratan dan lautan, di mana lingkungannya dipengaruhi kondisi yang ada di daratan maupun di lautan. Wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Masalah utama dalam kesehatan lingkungan pada masyarakat Indonesia pada umumnya masih berfokus pada perumahan yang layak, pengadaan air bersih, jamban keluarga, pembuangan sampah, dan pembuangan limbah rumah tangga. Air bersih yaitu air yang aman atau sehat dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dan dengan rasa yang segar. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjadinya kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Garing/Romawi 9/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air. Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Permenkes/Romawi 9/1990. Yang pertama yaitu syarat fisik. Air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa,
suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Yang kedua, syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat bakteriologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Penyakit yang diakibatkan oleh masalah air bersih yang pertama yaitu penyakit diare. Penyakit diare merupakan penyakit yang kerap muncul di daerah dengan permasalahan air bersih. Diare merupakan reaksi awal yang diberikan oleh tubuh karena perut berlawanan dengan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Di Indonesia sendiri, hampir 42% dari jumlah penduduk terkena diare. Diare yang disertai dengan muntah atau muntaber memiliki gejala buang air secara terus-menerus, muntah, dan kejang perut. Jika tidak ditangani dengan serius, diare akan memiliki efek jangka panjang, yaitu tifus hingga kanker usus. Yang kedua yaitu kolera. Kolera merupakan salah satu penyakit yang kerap ditimbulkan akibat mengkonsumsi air tidak bersih. Kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang dibawa oleh feses. Biasanya air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk mencuci makanan atau untuk diminum sudah terkontaminasi oleh feses yang larut terbawa air. Gejala umum jika seseorang terkena kolera adalah diare, muntah-muntah hingga kram atau kejang perut. Jika permasalahan air ini terus dibiarkan, efek jangka panjangnya tidak hanya akan berdampak terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup, tapi juga merugikan bagi lingkungan. Beberapa efek yang ditimbulkan adalah menurunnya kadar jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di air, mengganggu kehidupan biota laut, mengganggu kesuburan tanah, hingga akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan air bersih berdasarkan penelitian ditemukan bahwa permasalahan air bersih di tanah air disebabkan oleh buruknya pengelolaan air. Sistem pengelolaan yang selama ini diterapkan tidak sesuai dengan tata ruang dan wilayah yang berwawasan lingkungan. Dalam melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, kita kerap abai terhadap konservasi sumber daya air. Bahkan, instalasi pengolahan air limbah dan daur ulang tidak dianggap begitu penting. Untuk mengatasi permasalahan air bersih, sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan teknologi yang terpadu dengan sistem pengelolaan berbasis ekosistem. Bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pemerintah konsisten melakukan penelitian dan menerapkan konsep One Island, One Planet, One Water. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan analisis air dan distribusi air bersih melalui PDAM. Nah, lebih jauh lagi, untuk mengatasi permasalahan air bersih, LIPI berupaya membersihkan limbah yang mencemari danau dan waduk. Penerapan sistem ini berfungsi untuk menyerap limbah berupa nitrogen, logam berat, dan fosfor. Nah, meskipun telah melakukan berbagai upaya, pemerintah masih belum dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan krisis air bersih yang kerap melanda negeri. Berbagai faktor menjadi kendala, namun bukan berarti masalah ini tidak dapat diatasi. Jamban merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Tinja ditampung dalam tangki septik pribadi atau komunal. Jamban keluarga didefinisikan suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia bagi keluarga. Lazimnya disebut kakus. Penyediaan sarana pembuangan kotoran manusia atau tinja adalah bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya, khususnya dalam usaha pencegahan penularan penyakit saluran pencernaan. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, maka pembuangan kotoran yang tidak saniter akan dapat mencemari lingkungan, terutama dalam mencemari tanah dan sumber air. Salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya penyakit dan menjaga lingkungan menjadi bersih dan sehat dengan cara membangun jamban di setiap rumah, karena jamban merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka diharapkan tiap individu untuk memanfaatkan fasilitas jamban untuk buang air besar. Penggunaan jamban akan bermanfaat untuk menjaga lingkungan tetap bersih, nyaman, dan tidak berbau. Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, digunakan oleh keluarga dengan penempatan atau di dalam rumah atau di luar rumah yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Menurut Depkes RI 2004, jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Yang kedua, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau serangga maupun tikus. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya. Yang keempat, cukup penerangan. Yang kelima, lantai kedap air. Yang keenam, ventilasi cukup baik. Yang ketujuh, tersedia air dan tersedia alat pembersih. Dan terakhir, dilengkapi dinding dan atap penutup. Penyakit yang diakibatkan oleh masalah jamban yang pertama yaitu tifus. Penyakit tifus atau demam tifoid yang dulu disebut tifus abdominalis tergolong penyakit endemis atau selalu ada sepanjang tahun, terutama muncul di musim kemarau. Korban paling banyak anak usia 5 tahun dan kini di bawah usia itu meningkat. Soalnya, anak belum menyadari pentingnya kebersihan perorangan ataupun lingkungan. Selain itu, sistem kekebalan tubuhnya pun belum berkembang sempurna. Penyebab tifus yaitu bakteri Salmonella typhi. Hidupnya di sanitasi buruk seperti lingkungan kumuh, jamban yang kotor, dan makan minuman yang tak higienis. Masuk ke dalam tubuh melalui mulut, lalu menyerang tubuh, terutama saluran cerna. Proses bekerja bakteri ini ke dalam tubuh 24 jam sampai 72 jam setelah masuk. Meski belum menimbulkan gejala, tapi penyakit ini telah mencapai organ-organ hati, kandung empedu, limpa, sumsu tulang, dan ginjal. Yang kedua yaitu polio. Polio merupakan penyakit infeksi berat yang tidak hanya menyebabkan pertumbuhan tinggi badan anak tak optimal, tapi juga memicu kelumpuhan bahkan kematian pada anak. Sayangnya, infeksi polio ini belum ada obatnya meski bisa dicegah dengan vaksinasi. Penyakit polio disebabkan poliovirus atau PV. Virus itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja dan virus polio. Kemudian menginfeksi saluran usus. Virus polio juga masuk aliran darah dan ke sistem saraf tepi. Jika virus masuk ke sistem saraf akan berakibat pada terjadinya kelemahan otot hingga terjadi penyebab kelumpuhan. Selain melalui kotoran, virus polio juga bisa menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat penderitanya batuk dan bersin. Sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau kegiatan perkotaan. Sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi yang pertama, pembatasan timbulan sampah, yang kedua, daur ulang sampah, yang ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi yang pertama, pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau TPS atau tempat pengelolaan sampah 3R skala kawasan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah 3R terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir TPA atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Yang keempat, pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Dan yang kelima itu pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
atau residu hasil pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman. Pentakit, sampah yang berserakan memungkinkan kuman penyebab penyakit untuk berkembang biak yang dapat menjadi sarang bagi hewan perantara penyakit. Berikut adalah berbagai penyakit yang umum terjadi akibat buang sampah sembarangan. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh parasit. Infeksi cacing tambang dan cacing gelang adalah dua permasalahan yang bisa ditimbulkan akibat kebiasaan buruk buang sampah tidak pada tempatnya. Selain cacing, parasit Toxoplasma gondii juga dapat berkembang biak dalam tumpukan sampah yang terkontaminasi oleh kotoran hewan, misalnya kucing. Yang kedua, penyebab yang disebabkan oleh bakteri. Akibat kebiasaan buang sampah sembarangan, infeksi bakteri juga bisa mengintai kita. Penyakit akibat infeksi bakteri yang perlu diwaspadai jika kebersihan lingkungan tidak terjaga, yaitu diare, leptospirosis, demam tifoid, penyakit pes, dan shigellosis. Dan yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh virus. Sama dengan ganasnya infeksi parasit dan bakteri, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus juga akan menjadi pelengkap derita orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah hepatitis A dan gastroenteritis. Kebiasaan buang sampah sembarangan terbukti dapat merugikan kita, orang lain, serta lingkungan. Agar tidak terjangkit penyakit akibat sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, mulai sekarang biasakanlah membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Menurut Sugiharto 2008, air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Dengan demikian, air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Hasil dari proses dekomposisi sampah organik akan menghasilkan air limbah yang sering disebut air lindi. Lindian mengandung bahan kimia, baik organik maupun anorganik, mempunyai potensi menimbulkan pencemaran terhadap air tanah dan lingkungan, serta sejumlah bakteri patogen yang dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Saluran air limbah sangat penting untuk direncanakan dalam utilitas tempat tinggal, bukan hanya karena perannya yang vital dalam menyalurkan benda atau zat yang tidak dibutuhkan oleh pengguna tempat tinggal. Saluran pembuangan air limbah atau SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah, bisa berupa pipa ataupun selainnya yang dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan. Tujuan utama pengelolaan air limbah adalah untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh organisme patogen. Selain itu, diperlukan juga tambahan pengelolaan untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, untuk bahan yang tidak dapat didegradasi agar konsentrasi yang ada menjadi rendah. Untuk itu diperlukan pengelolaan secara bertahap agar bahan tersebut di atas dapat dikurangi.